Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, mahasiswa baru Universitas Brawijaya, dimanapun kalian berada, saya Profesor Dr. Abdul Hakim MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang program mahasiswa wirausaha atau yang dikenal dengan program PMW Universitas Brawijaya. Sudah barang tentu hal ini nanti akan sangat menarik karena anak-anakku sekalian mahasiswa baru tentu akan ingin sekali mengikuti program ini pada tahun 2021 nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan mengenalkan program mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya. Kita harus belajar dari masa lalu, dari data masa lalu, apa yang terjadi di hari-hari yang sudah lalu. Sebagaimana dikatakan oleh Ciputra tahun 2007, beliau mengatakan, dengan hati menangis saya menyaksikan generasi muda terdidik bangsa Indonesia tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas dan dianggap rendah oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian kita lihat lebih dari 10 tahun yang lalu, tahun 2006, kesempatan kerja PNS 39.622 pelamar hanya untuk mengisi lowongan 950. Kemudian tahun 2007, kesempatan kerja perusahaan-perusahaan swasta 7 berbanding 110.000 pelamar untuk 500 kesempatan kerja. 6,9 juta orang Indonesia memutuskan jadi TKI adik-adik, walaupun mereka menyumbang 6,5 miliar, lebih besar dari ekspor sawit. Akankah kita gembira dan terus memperbesar jumlah TKI? Nah, ini tentu bukanlah sesuatu yang membanggakan bagi bangsa kita, anak-anakku sekalian. 121 orang TKI meninggal itu beberapa tahun yang lalu. Ya, tentang kisah pilu TKI kita. Ada sarjana nuklir yang berjualan es krim. Nah, ini tentu memprihatinkan kita semua. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, mahasiswa baru? Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 268.583.000 lebih. Jumlah penduduk miskinnya 26,42 juta atau 9,78% berdasarkan catatan bulan Maret tahun 2020. Kemudian garis kemiskinan Rp454.652 per kapita per bulannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga itu 4,66 atau 7 orang per rumah tangga. Itu artinya garis kemiskinan per rumah tangga 2,1 juta. Angka 2,1 juta anak-anakku sekalian, tentu ini di bawah dari upah minimum regional. Nah, mengapa itu terjadi? Keadaan tersebut mengindikasikan rendahnya spirit, rendahnya kreativitas, rendahnya inovasi, dan ketiadaan kewirausahaan atau entrepreneurship.
Anak-anakku sekalian, ini yang kita butuhkan saat ini. Jiwa kewirausahaan, sikap kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyak jumlah entrepreneur di suatu negara mengindikasikan bahwa negara itu adalah negara yang maju. Contohnya apa? Amerika 7,6% dari populasinya, Singapura 7,2% dari populasinya. Sementara kita di Indonesia cuma 0,18%. Sekali lagi 0,18% dari populasinya. Jumlah ini tentu sangat sedikit. Saya mengajak anak-anakku sekalian mahasiswa baru, jangan lagi kita biarkan hal ini terulang lagi. Jadilah wirausahawan melalui program mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya. Apa itu kewirausahaan? Proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah ventura bisnis. Kemampuan untuk bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis atau proses usaha. Oleh karena itu kita harus membangun mindset entrepreneurial. Kita harus membangun jiwa kewirausahaan ini. Dan anak-anakku sekalian mahasiswa baru memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan entrepreneurship yang akan kita selenggarakan pada tahun depan, tahun 2021. Dan itu artinya sebentar lagi setelah anak-anakku sekalian menempuh perkuliahan secara daring 1 semester, maka kita akan masuk di tahun yang baru dan kita akan melaksanakan pendidikan kewirausahaan ini. Anak-anakku sekalian mahasiswa baru, untuk mencapai kewirausahaan itu, untuk menjadi wirausaha itu membutuhkan kemauan yang kuat, motivasi yang kuat. Anda harus mampu berpikir besar, Anda harus mampu membayangkan menjadi orang yang sukses. Itulah anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian harus mampu punya bayangan, punya cita-cita menjadi orang yang penting, orang yang sukses memimpin perusahaannya sendiri. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini tentu membutuhkan pengorbanan. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan, bukan yang sekali jadi, tetapi harus diulang berkali-kali. Ada ketidakpastian dan bahkan kita mungkin merasa stres. Kita mungkin bekerja sangat lama, hanya sedikit waktu untuk libur. Bahkan punya potensi berbahaya untuk kehidupan keluarga, kehidupan pribadi anak-anakku sekalian, bahkan karir. Ada pengorbanan keuangan, pengorbanan finansial, bahkan pengorbanan untuk gaya hidup. Mari bergabung bersama PMW Universitas Brawijaya, anak-anakku sekalian. Catat kegiatannya ini. Tolong dicatat kegiatannya. Januari nanti itu tahunnya tahun 2021 anak-anakku sekalian, bukan 2020. Itu ada kekeliruan, tolong dicatat. Mulai Januari nanti tahun 2021 kita sudah akan menyebarkan informasi tentang penerimaan proposal. Anak-anakku sekalian akan mendapatkan template proposalnya seperti apa. Anak-anakku bisa mengajukan. Pelatihan penyusunan proposal juga dilaksanakan bulan Januari. Kalau masih pandemi tentu kita akan laksanakan secara daring. Lalu penyusunan proposal bulan Februari. Seleksi penerimaan proposal dilaksanakan bulan Maret. Kemudian penandatanganan kontrak bulan Maret.
kita akan membiayai proposal itu, dan uang yang kita keluarkan, uang untuk modalnya, anak-anakku sekalian, tidak perlu mengembalikan, cukup nanti membuat laporan pertanggungjawaban tentang usahanya. Jadi misalnya anak-anakku sekalian mendapat modal usaha 5 juta. Modal usaha 5 juta itu gunakan betul untuk berusaha. Tidak perlu dikembalikan, tidak ada bunga. Tetapi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, cukup membuat laporannya. Setelah itu ada pelaksanaan kegiatan mulai bulan April sampai bulan Agustus. Anak-anakku sekalian juga akan mendapatkan pelatihan wirausaha atau business planning. Kemudian kita akan monitoring kegiatan ini dan kita akan evaluasi kegiatan ini pada bulan September. Sebagaimana anak-anakku mahasiswa baru angkatan tahun sebelumnya, bulan ini akan kita evaluasi kegiatan PMW-nya. Nah, ini anak-anakku sekalian, proposal yang lolos didanai tahun yang kemarin ada 197 proposal dari seluruh fakultas, termasuk program vokasi, termasuk mahasiswa yang ada di PSDK UUB Kediri. Total biaya yang kita keluarkan sebesar 700 juta rupiah. Kita alokasikan ke fakultas-fakultas. Ini belum termasuk program-program PMW yang dilaksanakan oleh fakultasnya masing-masing. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian, dan saya tunggu proposal kalian tahun depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.